Duka di Sulawesi Tengah semakin mendalam. Jumlah korban meninggal akibat gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah tersebut bertambah menjadi 3 orang. Selain menelan korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan 17 warga mengalami luka berat, 91 orang luka ringan, serta berdampak pada lebih dari 6.400 jiwa. Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang paling parah terdampak, dengan sedikitnya 1.652 rumah mengalami kerusakan dan ratusan gempa susulan masih terus terjadi, membuat warga dihantui rasa cemas. Di tengah situasi darurat, pemerintah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari dan terus mengerahkan bantuan bagi masyarakat terdampak. BNPB bersama TNI, Polri, serta pemerintah daerah menyalurkan logistik dan mempercepat penanganan di lapangan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dijadwalkan turun langsung ke Kabupaten Sigi untuk memastikan respons darurat berjalan optimal. Sementara kebutuhan mendesak seperti tenda pengungsian, air bersih, layanan kesehatan, hingga pembersihan puing bangunan terus menjadi prioritas di tengah aktivitas gempa susulan yang masih berlangsung. Babak baru hubungan Amerika Serikat dan Iran tampaknya semakin nyata. Di tengah upaya meredakan ketegangan, kedua negara dikabarkan akan menandatangani nota kesepahaman di Swiss yang membuka peluang masuknya investasi fantastis senilai 300 miliar dolar Amerika atau sekitar 5.100 triliun rupiah ke Iran. Dana jumbo tersebut disebut berasal dari sektor swasta global dan akan difokuskan untuk mengembangkan sektor energi, logistik, manufaktur, hingga transportasi. Kesepakatan ini menjadi angin segar bagi ekonomi Iran yang selama puluhan tahun terisolasi akibat sanksi Barat. Namun, pencairan dana raksasa tersebut baru akan dilakukan jika Teheran dan Washington berhasil mencapai perjanjian permanen dalam 60 hari ke depan. Sebagai bagian dari kesepakatan, Iran juga diminta memenuhi sejumlah syarat, termasuk membatasi program nuklirnya dan menerima pengawasan internasional yang ketat. Pemimpin oposisi Israel sekaligus mantan Perdana Menteri Yair Lapid menilai kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran tidak menguntungkan Israel. Yair Lapid juga menuding kesepakatan tersebut adalah kegagalan total Benjamin Netanyahu. Rencana kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran dinilai tidak menguntungkan Israel. Jika perjanjian diteken, tidak satu pun tujuan perang Israel terhadap Iran tercapai. Rezim Iran tetap bertahan, program rudal dan nuklir Iran pun tetap utuh. Yair Lapid juga menyebut kesepakatan ini sebagai kegagalan total Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Serangan Israel menghantam sejumlah wilayah di Lebanon Selatan pada Sabtu waktu setempat. 5 orang dilaporkan tewas akibat serangan tersebut. Sedikitnya 5 orang tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon Selatan, meski gencatan senjata masih berlaku. Salah satu korban tewas adalah Ali Badi, wali kota Ar-Rihan yang meninggal dunia dalam serangan udara di distrik Jezine. Serangan juga dilaporkan terjadi di Marakeh, Faruman, serta Deir al-Zahrani. Di wilayah Deir al-Zahrani, sebuah bangunan permukiman dilaporkan hancur akibat gempuran tersebut. Serangan ini kembali memicu kekhawatiran warga Lebanon atas rapuhnya situasi keamanan di wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Pasukan militer Israel menghancurkan terowongan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Terowongan bawah tanah tersebut terdeteksi drone milik Israel. Drone milik pasukan militer Israel mendeteksi kelompok pejuang Hizbullah di sebuah terowongan. Terowongan bawah tanah para pejuang Hizbullah berada di bawah Beaufort Bridge, Lebanon Selatan. Rekaman drone Israel memperlihatkan drone Zionis Israel menghancurkan terowongan tersebut. Terowongan Hizbullah disebut berfungsi sebagai pangkalan operasi militer, infrastruktur pertahanan, dan penyimpanan logistik.
Zionis Israel mengklaim telah menghancurkan peluncur roket milik pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel merilis serangan udara yang menargetkan peluncur roket milik pejuang Hizbullah. Sebanyak 5 peluncur roket Hizbullah dihancurkan oleh Zionis Israel. Serangan ini untuk melancarkan agresi militer Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Militer Israel juga mencegat roket milik pasukan Hizbullah di Lebanon Selatan. 4 penangkap Iron Dome dilaporkan digunakan melawan peluru tunggal yang diluncurkan oleh Hizbullah. Konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon terus memanas. Hizbullah terus melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak yang menembus bangunan tempat militer Israel beroperasi di kawasan Lebanon Selatan. Konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon terus memanas. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan drone peledak dan FPV yang menargetkan posisi pasukan militer Israel, tenda tentara, hingga kendaraan lapis baja di Lebanon Selatan dan wilayah perbatasan utara. Terbaru, Hizbullah merilis rekaman serangan drone yang membidik markas militer Israel di kawasan Ababil, Lebanon Selatan. Pasukan Hizbullah menggunakan drone Ababil dan EPV untuk menggempur markas dan kendaraan militer Israel. Drone kamikaze Hizbullah juga menargetkan pasukan di Barak dan kendaraan taktis pasukan IDF. Taktik baru Hizbullah melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak yang menembus bangunan tempat militer Israel beroperasi di kawasan Lebanon Selatan. Rentetan serangan drone secara intensif ini dilaporkan telah memicu korban jiwa di pihak militer Israel dan kerusakan pada peralatan tempur mereka. Nabatiyeh dihujani tembakan, asap mengepul di Lebanon Selatan saat Israel dan Hizbullah saling serang. Rekaman yang diambil pada hari Sabtu menunjukkan kepulan asap membumbung tinggi dari beberapa kota dan desa di kota Nabatiyeh, Lebanon Selatan saat Israel dan Lebanon saling baku tembak di tengah gencatan senjata. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa drone Israel menargetkan kota-kota di distrik Nabatiyeh yang menyebabkan jatuhnya korban luka. Militer Israel sempat mengeluarkan peringatan kepada penduduk untuk mengungsi sebelum pengeboman dengan alasan pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh Hizbullah.